Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan materi Al-Balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarhil Bidayah fi Ulumil Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullahu ta'ala. Dan di Balaghah ini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah ilmul ma'ani, yang kedua adalah ilmul bayan, dan yang ketiga ilmul badi'. Pada bagian ilmul ma'ani telah kita pelajari al-kalam, kemudian al-qasar, dan al-ijazu, wal-itnabu, wal-musawatu. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari bab terakhir dari ilmu ma'ani, yaitu tentang al-waslu wal-faslu. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberi manfaat pada apa yang kita pelajari, dan semoga Allah berkenan mengajari kita ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambahkan kita ilmu. Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan dalam matanya, Al-Babu Rabi' Al-Waslu wal-Faslu, wa fihi arba'atu dhwabita. Al-dhwabitul awwalu al-waslu, huwa 'atfu jumlatin 'ala ukhra bil-wawi. Al-dhwabitu thani al-faslu, huwa tarkul 'atfi bil-wawi baina jumlataini. Al-dhwabitu thalithu, yajibu al-faslu baina jumlataini fi thalathati mawadi'a. الأول أن يكون بينهما اتحاد تام. الثاني أن يكون بينهما تباين تام. الثالث أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى. الضابط الرابع يجب الوصل بين الجملتين في 3 مواضع. الأول إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. الثاني إذا اختلفتا خبرا أو إنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. الثالث إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي. Beliau mengatakan bab 4 berisi pembahasan tentang al-waslu wal-faslu. Kaidah pertamanya tentang makna al-waslu. Al-waslu adalah menggabungkan satu kalimat dengan kalimat lain menggunakan huruf wawu. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di ayat pertamanya lam yalid wa lam yulad. Ini 2 kalimat ya. Lam yalid 1 kalimat, wa lam yulad kalimat kedua. Dan untuk menghubungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu kita perlu huruf ataf wawu. Lam yalid wa lam yulad. Jadinya lucu kalau kita mengatakan lam yalid lam yulad gitu. Dan juga kalau langsung kita gabungkan dengan ayat berikutnya, lam yakun lahu kufuwan ahad, maka di sini perlu wawu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ketika kita menggunakan wawu untuk menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain, ini disebut al-waslu. Lam yalid artinya dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan, artinya Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, di sini kita menggunakan huruf ataf wawu untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat lain, maka ini adalah bentuk dari al-waslu. Kita berpindah pada kaidah kedua tentang makna al-faslu. Al-faslu adalah meniadakan wawu antara 2
kalimat. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok cuma wawu yang dibahas? Kenapa huruf-huruf ataf yang lain tidak? Seperti summa, seperti fa, dan lain-lain. Kenapa tidak dibahas juga? Karena yang bisa menimbulkan perbedaan persepsi, salah memahami itu kalau kita memakai wawu dan kalau kita tidak pakai wawu. Adapun huruf ataf yang lain tidak menimbulkan masalah semisal itu. Contoh al-faslu yang tidak pakai wawu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, yudabbirul amra yufassilul ayati. Artinya dialah Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Nah, secara terjemahnya kita memakai kata dan, tapi dalam versi bahasa Arabnya tidak ada wawunya. Dialah Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tandanya. Dan di bahasa Arabnya yudabbirul amra yufassilul ayati. Ini ayatnya memang seperti itu ya, di surat Ar-Ra'd ayat 2. Ini namanya al-faslu, meniadakan wawu ketika menyebutkan dua kalimat. Kapan kita wajib pakai wawu dan kapan kita tidak boleh pakai wawu? Nah, ini akan dibahas pada kaidah ketiga dan keempat. Kaidah ketiganya, al-faslu menjadi wajib dalam 3 keadaan. Pertama, ketika ada ittihadun tam, hubungan yang sempurna. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ada 2 ayat ya. Ayat pertama, fa inna ma'al usri yusra. Ayat keduanya, inna ma'al usri yusra. Nah, kalimat kedua, inna ma'al usri yusra ini fungsinya adalah sebagai penguat dari pernyataan sebelumnya. Sebelumnya kita menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Kemudian kita perkuat pernyataan tersebut dengan mengulang kata yang sama, yaitu inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini kata para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kedua ayat ini menunjukkan bahwa satu kesulitan akan dibarengi dengan 2 kemudahan. Kenapa? Karena kata mereka al-usrinya itu ma'rifat dan yusronnya itu nakirah. Maka katanya menunjukkan bahwa al-usrinya itu 1. Kemudian yusronnya karena nakirah, maka berarti ada 2 kemudahannya. Yusron pertama dan yusron kedua. Adapun al-usrinya karena pakai alif lam, maka menunjukkan kesulitannya itu cuma 1. Tapi pendapat ini menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah pendapat yang tidak tepat. Karena harusnya kalau kita mau bilang kesulitannya itu cuma 1, harusnya ayatnya begini bunyinya, fa inna ma'a usrin yusran, inna ma'al usri yusra. Harusnya ada perubahan di kalimat pertamanya, yaitu tidak pakai alif lam, fa inna ma'a usrin yusra. Baru inna ma'al usri yusra, untuk menunjukkan bahwa al-usri yang disebutkan di sini sama dengan usrin yang disebutkan sebelumnya tanpa alif lam. Tapi ketika dua-duanya pakai alif lam, fa inna ma'al usri, kemudian inna ma'al usri, maka ini menunjukkan bahwa ayat kedua ini merupakan penguat dari pernyataan yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi ittihadun tam dalam hal ini hubungan yang sempurnanya adalah bahwa kalimat kedua menjadi penguat dari kalimat pertama. Yang kedua, al-faslu wajib hukumnya ketika ada tabayun tam, perbedaan yang sempurna. Seperti kalau kita mengatakan qala al-muallifu
hafidhahullah. Qala al-muallif ini bentuknya kalimat pernyataan. Adapun hafidhahullah bentuknya adalah kalimat doa. Jadi qala al-muallifu dalam ilmu balaghah disebut kalamun khabari. Sedangkan hafidhahullah dalam ilmu balaghah disebut sebagai kalam insya'i talabi. Sekali lagi, qala al-muallifu disebut sebagai kalamun khabari dan hafidhahullah disebut sebagai kalamun insya'i talabi. Ya, satunya pernyataan, satunya adalah doa. Maka ini ada perbedaan yang sempurna. Yang ketiga, al-faslu hukumnya wajib ketika kalimat kedua menjadi jawaban bagi pertanyaan yang mungkin muncul atau bisa dipahami pada kalimat pertama. Maksudnya ketika kita mengucapkan sesuatu, maka bisa jadi orang bertanya-tanya, kenapa kita kok ngomong seperti itu? Maka sebelum orang menanyakan apa maksud ucapan kita atau kenapa kok kita ngomong seperti itu, kita sebutkan alasannya pada kalimat yang kedua. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu sangatlah mengajak kepada keburukan. Ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah ucapan dari Zulaikha, bukan ucapannya Nabi Yusuf. Alam. Zulaikha setelah ketahuan bahwa Nabi Yusuf itu tidak menggodanya, orang-orang tahu bahwa yang sebenarnya menggoda adalah Zulaikha yang goda Yusuf gitu ya. Setelah kebenaran itu terungkap, maka Zulaikha mengatakan al-ana hasasul haq, dan kemudian mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Nah, mungkin ada orang bertanya, kenapa kok Zulaikha ngomong seperti itu? Nah, sebelum ada yang bertanya, maka Zulaikha melengkapi ucapannya dengan inna nafsa la'amman bisu. Karena sebab hawa nafsu itu suka banget ngajak kita berbuat jelek. Gitu ya. Jadi kalimat kedua menjadi jawaban bagi pertanyaan yang bisa jadi muncul ketika kita mengucapkan kalimat pertama. Semoga bisa dipahami. Ini kondisi tidak boleh memakai wawu antara dua kalimat. Ketika ada ittihadun tam atau hubungan yang sempurna, ketika ada tabayun tam, perbedaan yang sempurna, atau ketika kita menjadikan kalimat kedua sebagai alasan kenapa kita mengucapkan kalimat yang pertama. Kita pindah kepada kaidah yang keempat. Al-waslu menjadi wajib dalam tiga keadaan. Dalam tiga keadaan ini kita wajib memakai huruf wawu untuk menggabungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Pertama, ketika kedua kalimat sama-sama khobari atau sama-sama insya'i dan keduanya memiliki kesesuaian makna. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik yang suka berbakti kepada Tuhan, mereka berada di dalam kenikmatan, na'im ya. Dan orang-orang yang durhaka, banyak dosa, mereka berada di neraka jahim. Jadi ini adalah kesesuaian makna. Orang-orang baik dibalas dengan kebaikan, orang-orang yang buruk dibalas dengan keburukan. Maka di sini dalam kondisi yang seperti ini kita memerlukan huruf wawu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Karena kalau kita buang wawunya rancu jadinya. Innal abrara lafi na'imin innal fujjara lafi jahim, itu kurang tepat. Harus kita pakai wawu. Ini surat Al-Infitar
Harusnya al-infitornya nulisnya tidak pakai hamzah ya. Hamzahnya adalah hamzah wasal, al-infitor gitu. 2. Ketika kedua kalimat berbeda, satunya khobari, satunya insya'i, dan jika tidak digabungkan dengan wawu, maka bisa disalahpahami maknanya. Tadi kan yang seperti qala al-muallifu hafizahullah, tadi ada perbedaannya, satunya kalam khobari, satunya kalam insya'i. Di situ tadi kita tidak boleh memakai wawu. Nah, sekarang harus pakai wawu ketika satunya khobari, satunya insya'i. Akan tetapi jika tidak digabungkan dengan wawu, maka bisa disalahpahami maknanya. Seperti kalau kita mengatakan la wa jazakallahu khairan. La, tidak, artinya saya tidak setuju, saya tidak mau. Wa jazakallahu khairan, dan semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Nah, kalau kita buang wawunya, seolah kita mendoakan la jazakallahu khairan, semoga Allah tidak membalas Anda dengan kebaikan. Nah, kalau kita balik ya, Allahu la jazaka khairan, Allah tidak membalas Anda dengan kebaikan gitu. Tapi ketika ada wawunya, maka hilang kesalahpahaman itu. La wa jazakallahu khairan artinya bisa dipahami dengan jelas bahwa pertama kita menolak, yang kedua kita mendoakan kebaikan untuk orang yang kita ajak bicara atau orang yang menawari kita sesuatu. La, tidak. Wa jazakallahu khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Ya, ini yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika beliau ngetes seseorang, orang yang gembala kambing gitu, apakah dia amanah apa enggak. Maka Umar bertanya kepadanya, maukah kamu jual kambing itu kepada saya? Lalu orang yang penggembala kambing tersebut menolak dan mengatakan, la jazakallahu khairan. Meskipun sudah ada jeda ya, la jazakallahu khairan, akan tetapi menurut Umar itu adalah salah. Harusnya yang betul adalah la wa jazakallahu khairan. Tuh, jadi Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat cerdas. Beliau mempunyai sumbangsih dalam masalah kritik terhadap sastra Arab. Begitu. Jadi bukan cuma beliau itu punya sumbangsih dalam masalah-masalah syariat ya, dalam masalah fikih seperti hukum jilbab, seperti masalah-masalah lain lah ya. Akan tetapi beliau juga punya sumbangsih dalam masalah kritik terhadap sastra Arab atau tentang cara berbahasa Arab yang betul. Insyaallah radhiyallahu taala anhu. Itu kondisi kedua. Sekarang kita pindah pada kondisi ketiga. Ketika diniatkan untuk menyamakan hukum i'rab dari dua kalimat, maka di situ kita juga perlu wawu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 156, Allah berfirman, wallahu yuhyi, dan Allah lah yang menghidupkan, wa yumit, dan Allah juga yang mematikan. Kalau kita buang wawunya, jadi wallahu yuhyi yumit, dan Allah lah yang menghidupkan, mematikan. Seolah-olah kita ragu, Allah ini menghidupkan atau Allah ini mematikan. Nah, ketika kita mau samakan i'rabnya bahwa yumit itu sama dengan yuhyi, maka kita perlu wawu. Wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah lah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Ya, semoga pembahasan ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan atau saran dan kritik, silahkan disampaikan, jangan ragu-ragu. Barakallahu fikum. Ya, dengan ini berarti kita sudah selesai membahas ilmul ma'ani. Maka pada materi berikutnya insyaallah kita akan masuk pada ilmul bayan, dan bagian pertama dari ilmul bayan yang akan dipelajari adalah tentang masalah at-tashbih atau penyerupaan.
Baik, jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.